Oke teman-teman, jadi kembali lagi di tutorial pemrograman ya teman-teman. Di hari ini saya akan membantu teman-teman untuk mengetahui apa itu MATLAB dan Simulink. Nah, jika Pak Rafiq melihat video ini, saya mohon maaf karena ini juga kenapa MATLAB-nya saya nggak tahu kenapa ini kayak suruh bikinkan ulang. Nah, jika Pak Rafiq melihat mungkin bisa membantu lewat format kelas A ya. Nah, jadi seperti ini. Saya masukkan akun student saya. Ini kayak ini passwordnya tuh udah betul. Oh, nggak tahu kenapa tadi tuh kayak gitu terus invalid email, dan dia juga pakai akun email pribadi saya pun hasilnya tetap malah selalu pakai akun student. Nah, pakai akun student saya masukkan password yang benar, kenapa tidak bisa, saya tidak tahu. Hmm. Saya sekali lagi ke loket ini kalau salah ya, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba tuh pas itu saya udah catat passwordnya udah betul, saya nggak otomatis, tapi kenapa kayak gini. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi mohon maaf jika tidak bisa mencontohkan langsung lewat MATLAB-nya, mungkin saya akan mencontohkannya lewat sini. MATLAB. Nah, jadi MATLAB itu adalah matriks laboratori, adalah platform komputasi numerik dan bahasa pemrograman yang kuat dirancang untuk ilmuwan dan insinyur guna melakukan analisis data, pengembangan algoritma, simulasi, dan visualisasi secara efisien, terutama dalam bidang teknik dan sains, dengan konsep dasar berbasis matriks dan lahar. Jadi fitur utamanya itu teman-teman bahasa pemrograman. Jadi bahasanya itu tingkat tinggi dan memudahkan manipulasi matriks dan operasi matematika secara kompleks. Jadi bisa untuk pemrograman matematika dan mungkin simulasi-simulasi, dan juga komputasi numerik. Mampu melakukan analisis numerik, aljabar linear, statistik, dan kalkulus. Lalu juga ada visualisasi, yaitu untuk membuat fungsi data dalam berbagai bentuk 2D dan 3D. Selanjutnya itu simulasi dan pemodelan, terintegrasi dengan Simulink untuk simulasi sistem multi-domain secara grafis. Lalu ada juga ekstensibilitas, memiliki toolbox khusus untuk bidang-bidang seperti pengolahan gambar, sinyal, dan komunikasi. Lalu ada interoperabilitas, itu dapat berinteraksi dengan bahasa pemrograman lain seperti bahasa pemrograman C++, Java, dan Python. Gunaan umumnya itu seperti teknik, analisis data, sains, pemodelan sistem biologis, analisis DNA dan fisika, keuangan, dan juga pendidikan. Lalu apa itu MATLAB? Simulink. Nah, MATLAB Simulink adalah rangkuman pemrograman grafis berbasis diagram blok yang terintegrasi dengan MATLAB. Digunakan untuk memodelkan, mensimulasikan, dan menganalisis sistem dinamis multi-domain secara visual tanpa perlu menganalisis banyak kode. Jadi dia itu seperti kayak memodelkan, menganalisis sistem secara domain gitu. Jadi kalian tidak perlu masukkan banyak kode dan tidak ribet. Lalu fitur utamanya yaitu modelan visual, simulasi dinamis, integrasi dengan MATLAB. Jadi Simulink ini tuh mengaksesnya lewat software MATLAB. Nah, di software MATLAB itu nanti ada kayak fitur Simulink. Nah, nanti kalian bisa klik saja. Jadi terdapat dalam software MATLAB. Lalu desain berbasis model. Jadi untuk menurut kerja dari desain tingkat sistem, simulasi hingga pembuatan kode otomatis untuk sistem tertanam. Juga ada pustaka blok. Jadi kegunaannya tuh kurang lebih itu seperti ini teman-teman. Rekayasa sistem tertanam,
robotika dan otomotif, sistem tenaga dan edukasi. Untuk gambarannya mungkin saya bisa lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi Simulink itu kayak gini. Jadi ada simulasi kelihatan ya. Nah, di sini tuh seperti ada kayak blok-blok seperti apa itu namanya yang di pemrograman kayak balok-balok gini, dan itu bisa dipilih teman-teman. Jadi milihnya tuh ada nanti ada fiturnya tuh seperti kayak ada contohnya kayak nah ini di library, nanti di fitur library nanti kalian bisa cari seperti shop shop itu untuk input yang awal misalnya balok-balok itu, dan juga display untuk yang model-model selanjutnya itu banyak teman-teman. Jadi kalian tinggal search di library-nya sini. Nah, di Anda search down nanti muncul semua gambar-gambar kayak yang ingin dipakai seperti ya kayak gini nih, kayak ini. Nah, ini scope. Ketika kalian mencari scope maka akan muncul kayak gini banyak. Untuk konstan, data type, delay, remove, ground, grain, integrator, dan saturation itu banyak banget. Tinggal disesuaikan dengan kalian ingin menggunakan apa. Tuh teman-teman. Nah, ini kalian juga bisa membuat simulasi seperti ini. Seperti tugas saya kemarin, saya membuat seperti ini. Jadi kalian masukkan fungsi-fungsinya dari sistem koordinat X, Y, dan ya itu. Jadi kayak masukin sistem koordinat itu namanya. Jadi kalian bisa membuat fitur 3D ini dengan menggunakan kode pemrograman. Nah, ini contohnya untuk simulasi di sistem kelistrikan teman-teman, bisa menggunakan MATLAB. Ini juga untuk grafik-grafik ya teman-teman, bisa dipakai untuk grafik diagram basah. Ini juga untuk robotika, banyak sebenarnya fungsinya. Jadi benar-benar ini software teknik ya teman-teman, ya bukan teknik doang, manajemen keuangan pun bisa, dan matematika, untuk mengerjakan matematika pun bisa. Jadi untuk menganalisa suatu 3D pun juga bisa, contohnya seperti ini. Nah, ini jadi di sini akan ada gambar ini 3D kipas angin, kipas angin turbin. Nah, dia ada kayak ada kelistrikannya. Nah, dan itu dianalisis ya lah. Kita bisa masukkan gambar 3D-nya dan juga sistem kelistrikannya atau alur kelistrikannya untuk teman-teman. Sebenarnya banyak fungsinya. Nah, jadi mungkin cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika tidak bisa menunjukkan langsung lewat MATLAB karena MATLAB saya sedang gangguan. Jadi mohon pengertiannya, mohon maklumannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.